wabarakatuh. Ibtiwa'an limardhatillah wa rahmatihil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu azam qawli wa fi'li wa yatin bihi astafi min kulli da'i wa nuruhu dalilu li qalbi 'inda jali wa hayrati faya rabbi mati'ni bisirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati wa sa'il alayya hifdahu summa darsahu bijahin nabi wal ali summa sahabati. Surat Al-Imran ayat 146 sampai 148. Wa ka'ayyim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir. Wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir. Fama wahanu lima asabahum fi sabilillahi wa ma du'ufu wa mastakanu. Fama wahanu lima asabahum fi sabilillahi wa ma du'ufu wa mastakanu. Wallahu yuhibbus sabirin. Wallahu yuhibbus sabirin. Wa ma kana qawluhum illa an qalu rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina. Wa ma kana qawluhum illa an qalu rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Fa'atahumullahu thawabad dunya wa husna thawabil akhirah. Fa'atahumullahu thawabad dunya wa husna thawabil akhirah. Wallahu yuhibbul muhsinin. Wallahu yuhibbul muhsinin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ka'ayyin.
dan banyak, min nabiyyin dari nabi, qotala yang ikut berperang, ma'ahu beserta para nabi, ribbiyuna kasirun orang-orang yang bertakwa yang banyak. Fama wahanu mereka tidak merasa lemah, lima asobahum terhadap apa saja yang menimpa mereka fi sabilillah ketika berjuang di jalan Allah. Wa ma du'ufu mereka juga tidak merasa lemah, wa mastakanu mereka juga tidak menyerah kepada musuh. Wallahu yuhibbus sabirin, wallahu Allah yuhibbu mencintai as-sabirina orang-orang yang bersabar. Ayat ini secara khusus itu memberikan kritikan kepada pasukan Nabi pada waktu perang Uhud, yang ada yang sempat kabur, tidak lagi melanjutkan perang, ada bahkan yang kemudian menjadi murtad, keluar dari agama Islam terus bergabung lagi dengan orang kafir musyrik pada waktu itu. Ada pula yang tidak mau meneruskan perang karena termakan isu bahwa Rasulullah SAW telah meninggal dunia. Maka di ayat ini Allah itu menegur mereka bahwa pada zaman dahulu, wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyun kasir. Pada zaman nabi-nabi terdahulu pun banyak orang-orang yang ikut perang dengan nabi mereka. Orang-orang ini adalah orang yang teguh dalam ketakwaannya, dan mereka itu dalam keadaan apapun tetap setia dengan nabinya. Fama wahanu lima asobahum fisabilillah, mereka tidak sedikit pun merasa lemah dengan apapun yang menimpa mereka fisabilillah di dalam peperangan itu. Jadi menang kalah itu ya tidak mempengaruhi, tidak menggoyahkan keimanan dan ketakwaan mereka. Wa ma du'ufu wa mastakanu, mereka tidak merasa lemah, mereka juga tidak sedikit pun menyerah kepada musuh. Wallahu yuhibbus sabirin, Allah itu mencintai orang-orang yang sabar, terutama sabar ketika sedang diuji dengan sebuah penderitaan. Jadi di ayat ini itu menunjukkan bahwa siapapun dengan level tingkat ketakwaan setinggi pun itu tetap mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kalau seorang nabi, seorang rasul itu tidak mendapatkan ujian yang berat, ya tidak. Artinya semua itu menang itu ya bagian dari ujian, kalah ya bagian dari ujian. Wa ma kana qaulahum illa an qalu rabbana ighfir lana, wa ma kana qaulahum, dan tidaklah ucapan mereka pengikut setia nabi-nabi terdahulu yang ketika perang itu tetap teguh, illa an qalu, kecuali mereka berucap rabbana ighfir lana dzunubana, ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, wa israfana fi amrina, dan ampunilah perbuatan kami yang telah melampaui batas, wa aqdamana, dan teguhkanlah keimanan kami, wansurna, dan tolonglah kami, alal qaumil kafirin, terhadap orang-orang kafir. Jadi tidak ada sedikit pun ucapan yang menunjukkan mereka itu pesimis, ucapan berputus asa dan lain sebagainya. Tapi dalam keadaan seperti itu, mereka itu tak lupa selalu menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi selalu Allah yang mereka ingat, walaupun dalam keadaan perang itu kadang-kadang itu terdesak, bahkan kalah oleh musuh. Jadi intinya kondisi tersebut tidak mengganggu, tidak mempengaruhi keimanan mereka, tetapi justru malah memperkuat keimanan dan keteguhan mereka.
Karena itulah fa'atahumullah, maka Allah memberikan kepada mereka sawabad dunya, pahala di dunia, wa husna sawabil akhirah, dan kebaikan pahala di akhirat. Maksudnya karena keteguhan orang-orang tersebut, maka akhirnya di dunia walaupun pernah kalah ya tetap orang yang imannya teguh pasti akan mendapatkan kemenangan. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah itu mencintai orang-orang yang muhsin, yang berbuat baik. Dalam sejarah, walaupun dalam perang Uhud itu Nabi dikatakan kalah karena ada pasukan yang tidak taat perintah Rasul, yaitu pasukan pemanah, tapi secara umum itu peperangan yang terjadi di zaman Rasulullah itu ya lebih banyak dimenangkan oleh umat Islam. Karenanya umat Islam itu akhirnya bisa jaya, bisa menyebar kemana-mana. Pun demikian dengan yang dialami oleh pengganti Rasulullah di zaman Khalifah, di zaman dinasti Umayyah, Abbasiyah dan sebagainya. Ya biasa bahwa perang itu ya kadang-kadang umat Islam tidak selalu menang, tetapi berkat keteguhan mereka, berkat kuatnya keimanan mereka, akhirnya kita bisa merasakan sampai saat ini agama Islam ini bisa menyebar ke seluruh penjuru dunia. Jadi dalam berjuang itu memang yang kita butuhkan adalah tetap menjaga keteguhan iman, keteguhan ketakwaan kita kepada Allah, diantaranya yakin akan janji Allah, intan surullaha yansurkum. Kalau engkau menolong agama Allah, Allah pun akan menolongmu. Jadi tidak mungkin Allah itu tidak membantu hambanya yang bersungguh-sungguh berjuang untuk agamanya. Adapun kadangkala itu tidak langsung berhasil apa yang kita rencanakan, ya tidak mengapa, itu bagian dari ujian dari Allah. Tetap saja jangan mengurangi semangat untuk berjuang di jalan Allah. Perlu diingat bahwa ujian itu dari Allah itu tidak pernah Allah kehendaki untuk melemahkan, tapi ujian itu sebenarnya adalah untuk menguatkan bagi orang yang bersabar. Kalau yang tidak sabar ya tidak jadi bertambah kuat. Misalkan tubuh kita ini diuji dalam bentuk penyakit misalkan. Sebenarnya penyakit itu ada gunanya. Karena dengan adanya penyakit itu maka tubuh kita itu jadi muncul ada imun, kekebalan tubuh dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya ya semua yang kita pandang itu tidak baik, kadang-kadang itu sebenarnya itu ada manfaatnya. Alam ini ada ujian berupa banjir, berupa angin dan sebagainya. Banjir misalkan, banjir itu sepintas yang tidak mengenakan, air jadi kotor, jadi keruh seperti itu. Tapi setelah banjir apa yang kita rasakan? Sungainya jadi bersih. Kemudian setelah banjir itu kita jadi lihat, karena airnya bersih itu kita bisa lihat, oh itu batu, oh itu ada beling, ada kaca. Jadi kita tahu. Sama kalau ada ujian dalam kehidupan itu pasti setelah itu akan ada kebaikan di balik itu, dan kita akan menjadi semakin kuat. Kekuatan itu adalah muncul dengan adanya sebuah ujian. Kalau tidak ada ujian ya kita ini tidak akan kuat. Kalau hidup itu kok biasa-biasa saja, punya usaha lancar, nggak pernah bangkrut, nggak pernah gagal, ya biasa-biasa aja. Untuk bisa naik kelas itu ya sulit. Tapi kalau pernah bangkrut, pernah gagal itu maka jadi pengalaman, jadi tambah pinter gitu ya. Seperti itu. Seperti halnya anak kecil itu ketika berjalan, masih latihan berjalan itu kan harus jatuh gitu. Tapi dengan seringnya jatuh itu struktur tulangnya itu menjadi kuat, otot-ototnya juga menjadi kuat. Nah, demikianlah Allah itu memberi contoh bahwa dalam perang Uhud sekalipun di situ Nabi ikut perang,
itu pun umat Islam mengalami kekalahan. Itu ternyata sudah diatur, dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuannya menguji keimanan dan ketakwaan pasukan Islam pada waktu itu. Dan biasa bahwa kalau ada sebuah ujian itu kadang-kadang ada yang lulus, ada yang tidak lulus. Ada yang lulusnya lulusan, ada yang lulusnya itu bersungguh-sungguh. Yang tidak lulus pada waktu perang Uhud, yaitu yang kemudian tidak mau melanjutkan perang, bahkan yang lebih parah lagi malah menjadi murtad, kembali menjadi kafir. Lalu ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa peristiwa seperti ini sudah sering terjadi pada nabi-nabi terdahulu bersama pengikut-pengikutnya yang soleh-soleh. Namun mereka tidak pernah merasa lemah dengan apapun ujian yang Allah timpakan kepada mereka. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Besok kita lanjutkan lagi pada ayat yang berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.